Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, eh, bertemu kembali bersama Pak Guru Sudar. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah, anak-anak Bapak semuanya, apakah sudah makan pagi tadi sebelum pergi sekolah? Sudah, Pak. Ya, Oke, Pak. baik. Nana Bapak silakan duduk di tempat masing-masing, periksa tempat duduknya. Kalau ada sampah silakan dibuang ke tempat sampah. Kemudian meja-meja yang kurang rapi dirapikan dan langsung bentuk kelompok. Jadi anak-anak Bapak hari ini bikin 3 kelompok. Bagaimana anak-anak? Udah siap bikin kelompoknya? Siap, Pak. Ya, Pak. Oke, silakan duduk dengan rapi dan silakan Yanto Aristan pimpin doa di kelas. Istaidu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi zidni zidni ilman ilman Warzuqni warzuqna Amin. amin. Baiklah, anak Bapak, terima kasih. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita mulai dari awal sampai akhir diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Hendaknya amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum kita lanjut kepada pembelajaran untuk supaya hati kita bisa menumbuhkan rasa cinta kepada bangsa Indonesia dan rasa nasionalisme kita bangkit. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi sama-sama ya. Satu, dua, tiga, empat. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Karena Air tumpah darah. tumpah. Oke, terima kasih. Baiklah, anak Bapak semuanya. Eh, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya, Pak. Hadir semuanya, alhamdulillah. Baik. Eh, ada anak Bapak masih ingat pelajaran pertemuan kita minggu yang lalu? Kira-kira apa? Rukun iman, Pak. Yang yang Merlinda, apa pelajaran kita Puasa, tadi itu? puasa, Pak. Wah, puasa, bukan rukun iman ya. Kalau rukun iman itu minggu satu lagi. Iya, Coba Pak. sebutkan Ananda yang Merlinda, apa itu puasa? Baik, Pak. Puasa adalah meninggalkan makan, minum, dan segala yang membatalkannya, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Oke, alhamdulillah. Luar biasa jawaban anak Bapak. Tempu ampu buat yang Merlinda. Ampu suwo, ampu kida, keren keren. Yes, luar biasa. Tepuk tangan. Ya, terima kasih kepada yang Merlinda memberikan eh, tanggapannya. Kemudian kita lanjut kepada pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Ya, bagaimana bisa melihat di layar kaca, Nana Bapak semuanya? Ya, Pak. Udah nampak ya? Udah. Oke. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama
siswa dapat menyebutkan makna hari akhir dengan benar, siswa dapat menyebutkan dan menghafal Quran surah Al-Qari'ah dengan benar, siswa dapat memahami jenis hari akhir dengan benar, siswa dapat menyebutkan tanda-tanda hari akhir dengan benar. Ya. Selanjutnya, kira-kira ini gambar apa anak Bapak? Yang nomor 1 ini. Gunung meletus, Pak. Gunung meletus. Bencana alam, Pak. Bencana alam, gempa bumi ya. Terus Tsunami, Pak. tsunami. Oke. Dan nomor 2 ini kira-kira gambar apa ini? Gambar orang meninggal, Pak. Orang mengangkat jenazah. Atau orang mati. Oke. Oke. Terus. Kemudian kira-kira ini gambar pertama ini Gambar planet, Pak. planet. Ya. Terus ini meteor Perang ya. Gaza kayaknya, Pak. Meteor. Meteor jatuh perang Gaza. Kalau ini gimana? Matahari terbit. Matahari terbenam di sebelah barat. Kemudian ini kira-kira sama dengan tadi. Matahari merah, Pak. Oh iya, matahari merah. Oke, baiklah. Nah, ini mulai dari gambar pertama ini sampai gambar ke slide kedua ini, itu adalah hari kiamat. Mana hari kiamatnya berbeda, ya. Ini namanya hari kiamat kecil, ya, yang bisa kita rasakan saat ini, yang pernah kita lihat. Ini adalah kiamat besar. Baik, hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta dan segala isinya, ya, dengan tiupan trompet sangkakala oleh malaikat Israfil, seperti dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Qari'ah ayat 3-5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Begitu kata Allah. Selanjutnya jenis dan tanda-tanda hari kiamat. Seperti yang Bapak sampaikan di gambar tadi, misalnya pertama itu namanya kiamat kecil atau kiamat sugro, yaitu seperti terjadinya kematian, kecelakaan, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya bisa kita rasakan saat ini. Munculnya berbagai fitnah, banyak bermunculan nabi palsu, banyaknya kebodohan dan kesaksian palsu, perbuatan riba banyak terjadi, anak yang durhaka kepada kedua orang tua, munculnya para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Ya. Selanjutnya ada disebut dengan kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta dan seluruh isinya, dimulai dengan guncangan yang memporak-porandakan seluruh alam semesta. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya adalah yang pertama munculnya dabah atau binatang melata di bumi, ya, yang bisa bicara dengan manusia. Kemudian munculnya Imam Mahdi, kemudian munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima, matahari terbit dari arah barat, kemudian munculnya dukhan, asap atau debu. Nah, ini adalah tanda-tanda dari kiamat besar yang ini akan terjadi menurut Allah Subhanahu wa taala nantinya. Baiklah anak Bapak, mari kita lihat cuplikan dari video. Pastinya anak Bapak kaget melihat seperti ini, mungkin belum pernah, atau kalau hari ini sudah pernah mungkin ya. Mari kita lihat ya. Ketika hari kiamat terjadi, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat akan terjadi. Karena ilmu tentangnya hanya ada di sisi Allah. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang kapan terjadinya hari kiamat. Beliau menjawab, orang-orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Hadis riwayat Muslim. Namun sebelum hari kiamat terjadi, Allah Subhanahu wa taala
akan memberikan beberapa tanda sebagaimana dalam firman-Nya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila kiamat sudah tiba? Quran Surat Muhammad ayat 18. Oke, Nana Bapak semuanya, kita sudah lihat tadi cuplikan video ya bagaimana gambarannya luar biasa hari kiamat itu terjadi. Ya, hari kiamat itu tidak bisa kita terka-terka kapan terjadi, hanya Allah yang mengetahui. Kita cuma dikasih tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, dalam penyampaian Bapak tadi, Bapak ada dua buah permainan. Yang pertama, ya, silakan nanti ya, silakan dijawab ya. Boleh bergantian, mulai dari Bu Asma Yosi, Yanto Aristan, Elvira Yanti, Erlina, dan Rozi Dasman. Kita ada maju ke depan, silakan anak maju ke depan, ya. Nanti boleh disebut jawabannya A, B, C atau D ya. Bapak bacakan soalnya. Kita mulai ya. Hari Ya, Pak. akhir artinya apa? Silakan Asma Yosi dijawab. A atau B, C atau D? Apa arti hari kiamat? Atau hari akhir artinya? Iya Pak, hari akhir Pak. A, B, C atau D? B Pak. B. Oke, B. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Asma Yosi. Luar biasa. Nomor nomor 2. Untuk Yanto Aristan. Salah satu Ya, Pak. dari rukun iman yang menjelaskan tentang hari akhir, apa jawabannya? A, B, C atau D? Yang C, Pak. C. Oh, salah ternyata Yanto. Yang betulnya Iya. adalah A, beriman kepada hari akhir. Iya, Pak. Oke. Apa tadi? Elvira Yanti ya. Gambar di bawah ini yang menunjukkan contoh kiamat kecil atau kiamat sugro adalah apa, Elvira Yanti? D, Pak. Apa? D. D. Ya, Pak. D. Ini kiamat sugro ini. D ini. Kita coba ya. Ternyata salah. Yang benarnya adalah yang meninggal tadi ya. Nih, ini kiamat sugro. Oke, selanjutnya Erliana. Ya, dengarkan soalnya. Dari beberapa gambar di atas, di bawah ya maksudnya, yang menunjukkan contoh kiamat kubro adalah kiamat besar. Yang mana gambarnya? A, B, C atau D? Yang mana D? D ya. Kita coba. Ternyata salah. Yang betul adalah A, yaitu hancurnya alam semesta. Yang terakhir, silakan Fitriana ya. Hukum mempercayai adanya hari kiamat bagi orang yang beriman adalah upah, sunnah, makruh atau wajib? Silakan Wajib. Fitriana. Wajib. Wajib. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa. Nah, Bapak pintar semuanya ya. Oke, permainan kedua adalah Bapak punya kartu. Ini kartunya. Ya. Bapak akan bagikan. Silakan berdiri semuanya nah Bapak. Ya, ini adalah kartu sudah tercampur jawaban dengan soal. Nanti anak Bapak, siapa mendapatkan soalnya dan siapa mendapat jawabannya, silakan dicocokkan dengan teman-teman ya. Nah, kalau sudah cocok, maju ke depan, membacakan ke depan ya. Nah, ini silakan diambil depan. Oke. Sudah siap? Baik. Silakan
Siapa yang sudah dapat? Fitri, sudah dapat Fitri? Jawabannya? Silakan bacakan Fitri. Pasangan kartu yang sudah dapat. Bapak lihat tadi sudah dapat. Sudah ketawa-ketawa itu. Pasti sudah dapat itu. Yusma udah dapat? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke. Ada Bapak kasih hadiah ini 1 permen yang duluan dapat jawabannya. Silakan bacakan Yusma. Bacakan soal dan bagaimana itu kejadiannya. Nah, ya. Turunnya Nabi Isa itu soalnya kalau tidak salah ya, turun Nabi Isa bagaimana? Kenapa Nabi Isa itu turun padahal Nabi Isa itu sudah meninggal ya. Silakan bagaimana? Silakan dibacakan. Silakan Yusma. Nabi Isa akan turun untuk membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan. Masya Allah, jawaban yang tepat ya, luar biasa. Udah ketemu pas jawabannya itu. Oke, yang lain udah ketemu pasangan kartu yang Bapak bagikan tadi. Silakan Fitri. Jangan malu-malu. Kiamat Sugra, Pak. Munculnya Iya, Dajjal. Iya, bagaimana Dajjal itu? Kenapa dia muncul? Dajjal itu menyebarkan fitnah besar, mengaku sebagai Tuhan dan menguji keimanan manusia. Masya Allah, jawaban luar biasa. Tepu ampu untuk Fitri sama Yusma. Ampu suwo, ampu Ampu kita, kita. santiang. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman kita yang duluan dapat ya menjawab dari pasangan kartu-kartu yang sudah Bapak bagikan. Baik, oke. Untuk semuanya tadi Bapak sudah bagi kelompok, Bapak akan membagikan materi kepada masing-masing kelompok. Silakan nanti masing-masing kelompok menulis ulang kembali. Ya, kelompok 1 ketuanya adalah Rozi Dasman. Silakan, judul dari diskusinya adalah silakan diskusikan dengan kelompok 1 ya. Judulnya adalah makna beriman kepada hari akhir. Nah, apa kesimpulannya nanti silakan ditulis ulang dan didiskusikan. Kemudian kelompok 2 adalah Henry Hamadi menuliskan jenis-jenis hari akhir. Apa-apa saja jenisnya tadi ya. Kemudian Ampalianto kelompok 3 tanda-tanda hari akhir. Ya, silakan Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Baik, Pak. Ya, baik. Sudah ada yang siap? Kelompoknya berdiskusi? Ya, Bentar, Pak. Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke, kelompok 1. Sudah saya kelompok 1? Rozi Dasman, silakan dibacakan hasil kelompoknya. Di depan teman-teman, apa hasil kelompoknya? Hasil Baik, diskusi Pak. dari Kesimpulan dari hasil kelompok 1, yang pertama hari akhir adalah hari di mana seluruh makhluk hidup yang di dunia akan berakhir dan kehidupan baru di akhirat dimulai. Kemudian yang kedua, tanda-tanda hari akhir itu terbagi menjadi tanda seperti tanda kecil, seperti berkurangnya amanah dan maraknya kebohongan. Kemudian tanda yang besar seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan terbitnya matahari dari barat. Itu, Pak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan diskusinya. Luar biasa kelompok 1. Selanjutnya adalah kelompok 2 dan kelompok 3. Baik, Nana Bapak semuanya. Setelah kita berdiskusi tadi, mudah-mudahan ya dapat kita menarik kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Ya. Kita minta kepada Yanto Aristan untuk menyimpulkan atau merefleksikan pelajaran kita hari ini.
Pada Yanto Aristan, disilahkan. Iya Pak, menurut saya pembelajaran hari ini saya merasa semakin sadar dan menyadarkan bahwa setiap perbuatan yang pernah saya lakukan di dunia ini memiliki konsekuensi di akhirat. Hal ini membuat saya ingin lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak setiap langkah yang saya ambil bernilai kebaikan atau ibadah. Pelajaran ini juga mengingatkan saya tentang pentingnya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena hidup di dunia hanyalah sementara dan akhirat adalah selamanya. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Yanto Aristan yang telah menyimpulkan hari ini. Jadi anak-anak Bapak semuanya, cuman di akhir bahwa nanti kita akan nanti antum semua akan memahami pentingnya kita meyakini pentingnya keyakinan akan adanya pemahaman ini menjadi dasar bagi kita untuk menyadari bahwa setiap perbuatan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Baiklah, Bapak ada bikin LKPD dan tugas untuk anak-anak Bapak semuanya. Silakan nanti dikerjakan ya. Kerjakan. Nah, ada nampak anak-anak Bapak? Nah, ini. Ada nampak? Iya Pak, nampak Pak. Iya. Nah, ini nanti dibikin karena waktu kita hampir habis, sepertinya sudah terakhir jam akhir pelajaran kita. Ini bisa menjadi PR bagi anak-anak Bapak. Tugasnya adalah menghafal ini, hafal surah Al-Qari'ah, yaitu dalil tentang hari kiamat ini, ya. Kemudian hafal beserta artinya. Kemudian setelah itu nanti jawab pertanyaan di bawah ini. Boleh nanti dikumpulkan setelah kita kembali ke sekolah. Ya Pak. Baiklah, mungkin itu pelajaran kita hari ini. Untuk pelajaran besoknya kita akan lanjutkan tentang mempelajari hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Qari'ah. Jadi anak Bapak sebelum kita menghafalnya atau akan melafazkannya nanti menjadi nilai tahfiz bagi anak Bapak, itu tentu harus bersih dulu tajwid-tajwidnya. Di pertemuan besok Bapak akan membedah dan mengajarkan tajwid-tajwid dalam surah Al-Qari'ah. Baiklah, silakan ketua kelas untuk menyiapkan dan pimpin doa penutup belajar kita hari ini. Ista'id. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, yang dapat Bapak sampaikan. Sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi